Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innal asdaqal hadisi kitaballah wa khairu haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an sadaqallah wa sadaqar rasul. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah wa syukurillah, mari mengawali khatib menyampaikan khutbahnya. Kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai detik ini. Sampai saat ini kaki kita telah diizinkan oleh Allah bisa melangkah sampai ke masjid di rumah Allah ini. Tangan kita bisa melambai. Kemudian seiring dengan lambaian tangan itu mengarahkan diri kita ini ke rumah Allah ini. Mata kita, telinga kita masih bisa melihat dengan jelas. Telinga kita juga masih bisa mendengar suara-suara dengan jelas. Kita bersyukur kepada Allah, minimal Allah hanya meminta kepada kita satu kalimat, yaitu ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang banyak, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepada kalian, nikmat yang banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi lan tusyuha. Bahkan Allah ngepal kepada kita semuanya. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sungguh nikmatnya luar biasa banyaknya. Yang kedua, mari kita bersama-sama pula mengucapkan dan menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah ketemu dengan beliau, belum pernah mengetahui secara fisik, tetapi Islam menuntut kita agar kita ini menjadikan satu saksi ainul yakin, dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah harus kita yakini adanya, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, khatib menyampaikan khutbahnya dengan wasiat usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada antum semuanya, kepada jamaah semuanya, dan juga berwasiat kepada diri saya sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Inna
akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak ada lain kecuali orang yang membawa predikat takwa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk berjuang agar diri kita ini menjadi seorang yang muttaqin. Tanpa perjuangan, tanpa usaha, maka predikat takwa itu sangat sulit untuk kita wujudkan atau kita raih. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk selalu jadidu imanakum, perbaurilah, dandanilah, perbaikilah iman kita. Untuk apa kita dandani, kita memperbaiki iman kita? Agar bisa naik tahta, bisa naik tingkat, bisa naik tangga, yaitu dari mukmin menjadi muttaqin. Semoga kita semuanya yang hadir pada siang hari ini, pada Jumatan ini benar-benar bisa meraih apa yang difirmankan Allah, yaitu orang yang paling takwa itu adalah yang paling mulia. Bahkan firman Allah yang lain, man atallaha biqalbin salim, tidaklah akan meraih suatu pertemuan antara hamba dengan Allah dan akan selamat hati kita, selamat diri kita di hadapan Allah. Man atallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih tidak ada lain kecuali hatinya orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama agar bisa bertemu dengan Allah. Hati kita yang kotor, hati kita yang kurang baik ini mari kita bersihkan. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema daripada khatib menyampaikan khutbahnya pada siang hari ini adalah 3 hal yang harus kita perhatikan dalam rangka kita menuju Ramadan. Apa saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Persiapan apa saja yang harus kita fahami agar kita nanti bisa bertemu di bulan Ramadan yang hanya tinggal 5 atau 6 hari lagi? Karena tahun ini kelihatannya ada perbedaan antara PP Muhammadiyah dengan pemerintah. Mungkin dari Muhammadiyah menetapkan malam 18 sudah tarweh, berarti hari Rabu sudah mulai berpuasa. Pemerintah kelihatannya malam Kamis baru tarweh, berarti mulainya adalah Kamis. 2 perbedaan tidak perlu kita bahas karena memang masing-masing semuanya punya hujah, dan tidak perlu diantara kita sesama muslim untuk mempermasalahkan perbedaan tersebut. Saling menghormati adalah yang terbaik. Oleh sebab itu kalau tanggal 17 berarti ini tanggal 12 hanya tinggal 5 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana kita pun mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabb kami, berkailah diri saya ini di bulan Rajab atau Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Dan aku mohon ya Allah agar diri saya ini bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Wa balighna, balighna ini artinya adalah dipertemukan diri kita ini supaya mohon pada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita hanya bisa mohon, meminta kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Namun jamaah sekalian, permohonan hanya tinggal permohonan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului di hari yang kemarin atau pagi tadi, atau mungkin nanti siang atau nanti malam, atau menjelang bulan Ramadan pun bisa saja Allah panggil, sehingga tidak lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 2026.
Oleh sebab itu kita tetap mohon kepada Allah. Kemudian persiapan apa jamaah sekalian yang harus kita ketahui? Yang pertama, untuk kita wajib adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benar taubat, karena kita semuanya pasti dan pasti paham bahwa kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang tidak lepas daripada kepleset untuk berbuat maksiat. Oleh sebab itu dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan, mari kita bertaubat. Setahun yang lalu apa saja perbuatan-perbuatan yang telah kita tahu pelanggarannya, jelas kita tahu bahwa itu adalah dosa dan maksiat, tapi nekat kita lakukan. Itu adalah kita. Itu adalah manusia yang tidak maksum. Jadi diri kita ini pasti dalam 1 tahun tidak mungkin lepas daripada perbuatan maksiat dan dosa. Oleh sebab itu bertobatlah kepada Allah. Kita ingat-ingat apa yang kita lakukan setahun yang lalu setelah masuk bulan 1 Syawal sampai pada hari ini. Apa yang pernah kita lakukan? Hanya diri kita saja yang tahu. Orang lain mungkin tersembunyi tidak tahu. Tetapi kita dan Allah yang mengetahui bahwa perbuatan dosa dan maksiat pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, mungkin masa lalu remaja kita pernah berbuat dosa. Bertobatlah kepada Allah jika ada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan dan sampai saat ini kita belum mohon ampun pada Allah. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan istighfar. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kalian mohon ampun kepada Allah. Kata-kata wasyari'u ini adalah perlombaan, cepat-cepat. Wasyari'u perintahnya Allah, cepat-cepatlah kalian. Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Berarti kita ini harus mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau bisa dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan ini kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, apa yang harus kita ketahui dalam rangka kita menjelang bulan Ramadan adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Kalau yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah vertikal, hablum minallah. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Mungkin di antara diri saya dan jamaah sekalian ditakdirkan oleh Allah berkeluarga. Ada hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan ibu kita kalau masih hidup. Bagaimana kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan ibu kita yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita ini bisa memperbaiki hubungan kita dengan ayah kita kalau masih hidup? Bagaimana kalau sudah meninggal? Dan tidak jarang jamaah sekalian, satu tarangan, ya, satu kandang, satu ibu. Kadangkala ada di antara kita yang masih belum rukun, bahkan cekcok di antara sesama.